Tajuk firman Tuhan pada siang hari ini adalah melibatkan Tuhan di setiap jalan hidup. Kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang keempat, bermula ayat yang ke-35 sampai 41, saya baca di sini. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Sekali lagi, Yesus berkata kepada danau itu ya. Dia berkata, jadi bukan hanya manusia Yesus boleh berkata. Alam ini sendiri dia boleh berkata. Luar biasa kan? Gunung dia boleh berkata, pokok dia boleh berkata, tikus dia boleh bercakap, batu dia boleh bercakap. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, ya, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa. Bukan hanya manusia yang taat kepada firman Tuhan. Angin, danau, hewan, kuman-kuman yang terkecil, bakteria pun taat kepada Sang Pencipta yang telah berinkarnasi menjadi manusia, nama dia Yesus Kristus. Luar biasa kan? Kalau kamu sudah tahu Tuhan kamu ini boleh memerintahkan alam, bahkan menciptakan langit dan bumi, maukah kau cari Tuhan yang lain? Maukah kau menggantikan Tuhan kau demi sarokan, demi seorang yang kau cinta yang beragama lain? Tidak mungkin. Amin. Setia kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan para muridnya, menaiki perahu menyeberang danau Galili, dan di tengah perjalanan itu angin taufan melanda dan ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Air mulai memasuki perahu dan murid-murid Yesus ketakutan luar biasa. Sangat ganjil mereka, ketakutan luar biasa. Kenapa saya cakap ganjil? Dan Yesus pula sedang tidur di buritan di sana, tenang, ngorok dia. Kenapa mereka ketakutan? Kenapa ganjil? Sebab murid-murid Yesus ini kebanyakannya nelayan. Expert dalam apa? Mereka begitu mahir dalam mendayung, mereka tahu angin taufan, mereka tidak ketakutan. Tiba-tiba ketakutan. Petrus itu bukan lagi nelayan, dia adalah toke, jual ikan. Ada banyak pekerja-pekerja di bawah dia. Sudah biasa dengan lautan, tetap ketakutan. Dan para murid merasa Yesus tidak pedulikan mereka. Bahkan kehadiran Yesus dalam perahu itu tidak bermakna bagi mereka. Macam orang kita cakap, macam tiada. Macam tiada. Macam kalau kau makan, ada orang cakap begini, dia makan sedap sampai menantu limpas pun tidak nampak, dia bilang. Apa? Oh. Modern sikit lah menantu pun oke lah bahkan. Itu dulu punya cerita. Jadi ketika ada masalah,
Yesus itu macam tiada. Mereka tidak pandang dia. Mereka anggap dia hanya pengkhotbah saja yang ikut beserta dalam perahu itu. Para murid ketakutan bukan karena Tuhan tidak peduli ataupun bukan karena Tuhan jauh. Tapi karena hati mereka lah yang jauh dari Tuhan dan tidak percaya. Katakan amin. Mereka ketakutan bukan karena Tuhan itu jauh. Kadang-kadang kita begitu. Kita merasa ketakutan karena kita merasa Tuhan itu jauh. Sebenarnya Tuhan bukan jauh. Justru kita lah yang jauh daripada Tuhan. Tengoklah murid-murid Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam perahu itu. Tapi walaupun Yesus ada di sana, mereka ketakutan setengah mati. Padahal Yesus ada di sana. Mereka berusaha sendiri mengayuh perahu mereka, membuang air dia, kena kilat lagi, ketakutan. Padahal Yesus ada di sana. Kadang-kadang kita berkata, asal Tuhan dekat dengan saya, maka saya sanggup menghadapi semua cabaran kehidupan. Kadang-kadang begitu kan? Asal Tuhan bersama dengan saya tidak takut apapun. Musim hidup ini saya kecewakan, saya tidak takut. Asal Tuhan bersama dengan saya. Menghadapi cabaran bersama-sama. Bahkan kita sebagai orang Kristen suka ini ya, mengambil beberapa petikan firman Tuhan sebagai keramat dan jimat. Menjadi keramat dan jimat. Kita akan suka petikan-petikan untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu berserta dengan kita. Ambil petikan sini sedikit, petikan sini sedikit. Wah, Tuhan berserta dengan saya. Tapi kenyataannya kita tetap jauh dari Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Ternyata bila ada kesulitan, bila ada masalah, bila kecewa, kita teriak-teriak macam murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, di manakah kau? Kau biarkan saya kah tenggelam? Padahal Yesus ada di buritan dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, kita sudah tahu tuh, Yesus mengetuk pintu, dan apabila kita membuka, dia tinggal, dia makan bersama dengan kita. Betul? Dan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 juga berkata bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Memang Yesus sudah tinggal lewat Roh Kudus dalam diri kita. Dan dalam Injil Matius pasal 28 di sana ayat yang ke-20, Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maksudnya memang Yesus berada dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Katakan amin. Yesus memang ada dalam perahu kehidupan kita. Once, setelah kita menerima dia sebagai Juru Selamat, memang dia ada dalam perahu itu. Bukan kita dalam perahu lalu Yesus sedang berenang dari jauh. Bukan begitu. Dia di dalam perahu kehidupan kita. Maksudnya memang Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Situasi kita dan setiap musim hidup kita. Dari kecil sampai dewasa. Sampai kita berumah tangga. Yesus tetap sama. Iriom miri. Dia tetap sama. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir. Dia berimmanuel senantiasa dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukankah luar biasanya Yesus? Amin. Luar biasanya. Itulah sebabnya Yesus mempertanyakan murid-muridnya. Setelah semua itu terjadi, lalu mereka membangunkan Yesus. Betul kan? Mereka membangunkan Yesus. Apa mereka cakap? Guru! Marah lagi tuh. Engkau membiarkan kami binasa. Biasa kita begitu kan? Kau biarkan kami dalam situasi ini Tuhan. Mengapa kau biarkan saya terluka? Mengapa kau biarkan anak saya sakit? Mengapa kau biarkan saya dalam keadaan situasi begini? Masalah tertekan, masalah ekonomi. Kau biarkan kami. Kemudian Yesus bangun sebelum dia buat sesuatu, dia cakap begini. Setelah dia mengherdik lautan itu dan menjadi reda, lalu dia berkata ini, masihkah kamu tidak percaya?
Masihkah kamu tidak percaya? Setelah 5 roti dan 2 ikan, setelah orang kerasukan dibebaskan, setelah orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, masihkah kamu tidak percaya? Dan makin mereka berbisik-bisik, siapa kau sebenarnya ini? Burung pun taat, lautan pun taat, angin ribut yang di California pun taat. Siapa kau ini? Belalang pun taat. Wah, siapa kau ini? Makin mereka mempertanyakan. Dan Yesus berkata, masihkah kamu belum percaya? Sayalah roti dari surga itu. Amin. Dan dia berkata, sebelum Abraham ada. Luar biasa kan? Saya sudah ada. Wah, punyalah luar biasa jadi Kristen. Sebelum Abraham lahir, saya sudah ada. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena dia sayang kita. Amin. Yesus masih sayang saya. Tuhan masih sayang saya. Karena dia cinta kita. Dia sayang kita. Dia lahir ke dunia. Masihkah kamu tidak percaya? Kebasahan murid-muridnya, kecemasan, mata pun kedip-kedip. Setelah reda kan, masih pegang gayung lagi, bergegar lagi. Dan Yesus berkata, masihkah kau tidak percaya? Dia bangun sambil dia pegang itu tiang kapal. Redalah. Tiba-tiba keheranan murid-murid kan. Padahal dia dalam perahu selama ini. Saya percaya para murid sengaja tidak membangunkan Yesus dari awal. Karena pikiran mereka, ini tukang kayu. Memang pekerjaan Yesus tukang kayu. Sampai umur dia 30 tahun. Dari kecil dia adalah carpenter. Banyak kita di sini carpenter kan. Mahir buat kerja bangunan. Inilah kerja Yesus. Jadi yang carpenter semua di sini, tukang kayu, tukang bangunan, kalau kau tidak mahir, berdoalah minta kemahiran. Banyak orang tidak berdoa, yang kamu minta mukjizat saja, tapi tidak berdoa. Tuhan Yesus, macam mana mau welding ini? Macam mana mau sambung karen ini? Kan dia yang mahir. Macam mana mau desain bangunan ini? Dia mahir. Amin. Jadi jangan minta kesembuhan saja. Minta benda-benda yang lain sebab alam ini milik dia. Alam mendengar. Amin. Jadi saya percaya para murid sengaja tidak membangunkan Yesus karena mereka anggap kemahiran Yesus tukang kayu. Dia kerja di Montfort. Belajar kemahiran di Bokosinel. Jadi Petrus bilang, Bokosinel nah. Seguna. Bila dia sudah 30 tahun, dia menjadi pengkhotbah. Jadi kami tidak libatkan dia pasal hal air ini, pasal hal perahu ini. Nah, sudah mau tenggelam sudah, baru dia bilang, Tuhan, kau tidak peduli akan kami binasa. Kalau dari awal mereka membangunkan Yesus, saya percaya cepat reda, betul kan? Ini setengah mati mau masuk dulu semua itu ombak sini sana sampai mau pakai gayung kasih keluar, sudah mau tenggelam sudah itu tidak tahan, baru berseru nama Tuhan. Kadang-kadang anak Tuhan begitu, dia guna kekuatan dia sendiri dulu buat keputusan, dia gunakan pengalaman hidup dia tidak mau panggil nama Yesus. Bahkan banyak orang Kristen takut memanggil nama Yesus, takut meminta kehendak Tuhan karena kadang-kadang kehendak dia itu lebih banyak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dia buat julu dalam dia, setelah sudah
accident, setelah sudah ada masalah baru bilang, Tuhan, kau biarkan kami. Padahal Tuhan tidak biarkan kita. Betul kan? Kita buat keputusan yang salah, baru persalahkan Tuhan. Banyak orang Kristen begitu. Banyak ayat-ayat firman Tuhan, mereka tidak mau dengar, takut mendengar khotbah. Oh, tidak mau ini, ayat tentang jodoh. Siapa punya jodoh itu si Muhammad itu, saya suka dia. Ayat Alkitab berkata, dia bilang, jangan merupakan pasangan yang tidak seiman. Tapi kita lawan, kita bilang, nanti. Saya sudah kawin dia, baru saya menginjil sama dia. Punya banyak orang Kristen begitu bodoh. Sedangkan terang-terang ayat firman Tuhan, jangan. Nah, setelah ada masalah, bilang, Tuhan tolonglah keluarga saya ini, anak saya yang lahir daripada luar nikah ini begini-gini. Boleh paham kan? Nah, padahal bukan begitu sepatutnya. Bila sudah tidak mampu, baru kita minta tolong Yesus. Seperti murid-murid, dalam kenyataan hidup sering tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan dan tindakan yang kita buat. Dan setelah kita alami konsekuensi, betul kan ini perkataan dia? Kesan dia, baru kita minta tolong Tuhan. Bahkan kita cakap, Tuhan kenapa kau tidak tolong saya? Betul kan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum suatu hal itu terjadi, tanya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita jalan lurus, maksud saya lurus ini bukan jalan lurus di sini. Ikut kebenaran, lurus kan kebenaran. Kadang-kadang kalau kita jalan lurus dan jalan benar, itu sulit. Betul kan? Memang sulit. Berada di dunia. Kalau kau di tempat kerja, ada kawan kau bilang, putih sikit, hitam sikit mah. Jangan putih saja, hitam sikit pun oke. Kadang-kadang di jalan lurus itu, ya sulit. Dan kita tergoda untuk membelok dan guna jalan singkat ataupun jalan shortcut. Shortcut. Atau alias jalan berdosa. Kita tergoda. Kita sering melanggar perintah Tuhan. Saya kawin dia dulu, baru saya injil dia. Begitulah kan? Saya kawin dia dulu. Atau kita dapat satu tawaran pekerjaan. Wah, ini gaji besar. Tapi kita tidak tanya Tuhan. Ikut panduan Alkitab, betul kan ini? Kalau pekerjaan ini boleh menjauhkan saya daripada istri saya, anak-anak saya, bertahun-tahun saya tinggalkan, ini bukan kehendak Tuhan, walaupun gaji besar. Jadi jangan bilang, Alhamdulillah, bagus ini kerja dari Tuhan, puji Tuhan, tawaran hebat. Nah, tawaran hebat, kau pergilah sana, di tempat jauh, dikelilingi oleh sumandak-sumandak. Lawa-lawa lagi. Dan jangan heran setelah 3 tahun kau kasih tinggal bini kau, dia ada boyfriend baru. Dari FB. Kesunyian betul. Lalu hai dia bilang, muka dia betul-betul yang orang putih punya lah. Macam pelakon yang Hollywood itu yang kemiskinan sekarang. Kau tertarik, jatuh hati kau, kita jatuh betul hati. Jadi tanya Tuhan dulu sebelum mendapat satu tawaran pekerjaan. Situasi dia macam mana, kesan dia. Amin. Tanya Tuhan. Alkitab cakap dalam buku Yakobus, sebelum kau pergi di satu tempat, tanya Tuhan dulu, kalau ini kehendak Tuhan ataupun tidak. Tapi kebanyakan orang Kristen memang tidak tanya Tuhan lah. Nah, di sini bagus, tanya-tanya Tuhan semua, bagus. Di sana sini banyak. Di sana sini banyak. Di sini tiada. Sana sini banyak. Mereka tidak tanya Tuhan. Setelah dalam masalah berdoa, Gembala, tolonglah kami. Betul kan? Paling bagus mencegah sebelum
terjadi. Setengahnya orang Kristen membiarkan Yesus tidur dan tidak melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Paling indah dan bijak adalah anak-anak Tuhan yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun dia kecewa, dia terluka, ada masalah keuangan, dia stres, libatkan Tuhan tempinai ko ngawi. Amin. Tanya Tuhan untuk situasi kamu, kegagalan kamu, stres kamu. Libatkan Tuhan. Ini ada yang sakit, cari bomo dulu. Sudah 4-5 bomo tidak menyembuhkan. Baru dia bilang, yang terakhir adalah pastor. Yang ketawa itu bertobat. Kan kita selalu begitu, cari dulu orang lain, orang pandai. Setelah tidak berhasil, kau telepon lebih itu gembala. Kurik-kurik, bahkan nomor telepon gembala pun hilang, tidak tahu di mana. Baru cari, di mana itu Mau cari di FB. Puji Tuhan, gembala ada FB sekarang. Syukur. Jumpa lagi. Cari Tuhan dulu Ada mas sekarang sebab mau Chinese New Year sudah. Beranikan diri bertanya Tuhan Membeli sesuatu, tanya Tuhan dulu. Loan sesuatu, tanya Tuhan. Amin. Setan akan mengikat kita dengan loan. Bukan loan tidak boleh, saya pun loan kereta. Tapi saya tanya, saya budget dulu uang saya. Iya, sansewa liu cipat susu. Itu saya tahu. Saya bilang, oke, boleh instrumen bulanan. Boleh. Yang lebih daripada itu, tidak boleh. Beranikan diri bertanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan, bangunkan Tuhan. Dia ada di sana. Tidak kira apa ombak dan situasi yang saudara-saudari lalui. Libatkan Tuhan daripada awal. Jangan sudah mau tenggelam, sudah kau punya perahu, baru teriak. Amin. Jangan. Libatkan Tuhan dalam seluruh segi kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak, pekerjaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Libatkan Tuhan bermaksud bukan hanya berdoa, ya, memberkati hal tersebut, tetapi adakah itu kehendak Tuhan? Cari tahu daripada firman Tuhan, apakah ini dilarang ataupun tidak. Cari tahu. Nah, ini masalah dia. Kita tahu tapi takut. Karena kita mau terima dulu yang kedagingan. Kesannya baru tanya Tuhan. Baru minta tolong Tuhan. Pada hari ini, saya mau tutup ini. Sederhana saja. Libatkan Tuhan dalam perahu kehidupan kita. Kalau sudah terlanjur, bahaya. Ada seorang perempuan, pemudi, bukan di gereja kita ya, tempat yang lama. Sebelum kawin, saya counseling dia, saya tanya dia betul-betul. Betulkah kau mau kawin lelaki ini, kau tahu sudah dia duniawi? Kau tahu apa dia cakap? Sangat berani. Ya, saya siap gembala. Kau siap tanggung risiko dia? Saya siap gembala. Wow, berani kan? Dia tahu sudah salah. Minta counseling juga lah. Kau mau kawin dia duniawi, tidak mengenal Tuhan. Saya siap gembala. Saya siap tanggung risiko. Wow, jangan cakap begitu Berani menentang Tuhan. Berani. Orang bilang cinta itu buta. Tapi kita yang masih sadar, mari kita benarkan Yesus dalam perahu kehidupan kita.
Tidak kira kita sudah telanjur banyak kesilapan, kembali bertanya pada Tuhan. Untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, untuk hidupmu. Amin. Sebelum tenggelam perahumu. Sebelum tenggelam. Ombak itu menyadarkan kita bahwa kita dalam keadaan yang teruk sudah. Angin taupan itu menyadarkan kita bahwa Yesus belum dilibatkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu dan saya libatkan Tuhan, tanda pertama adalah reda ombak itu. Amin. Tanda awal yang memang kamu accept, terima dan libatkan Tuhan adalah ombak dalam perahu hidupmu mulai reda. Kalau belum reda artinya kita belum membangunkan Yesus. Oleh sebab itu tema tahun ini adalah berdoa sampai mengalami penerobosan. Sampai situasi kita reda. Oleh sebab itu hari ini saya mau tutup firman Tuhan ini. Mari kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sebenarnya tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yang penting kita percaya dan libatkan Tuhan. Jangan takut gagal. Jangan takut kecewa. Jangan takut Tuhan campur tangan. Sebab apabila Tuhan campur tangan, Dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Walaupun ada masanya keputusan Tuhan itu bertentangan dengan jiwa dan keinginan kita. Tapi akhirnya semua rancangan Tuhan bukanlah rancangan kebinasaan. Tapi rancangan membawa damai, sejahtera, hidup yang kekal, sukacita. Katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.